Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ainul Halisa dari kelas 3A di 3 Keperawatan ITSPK Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bekam. Yang pertama, pengertian bekam. Bekam secara bahasa berarti menghisap. Menurut istilah, bekam diartikan sebagai peristiwa penghisapan yang dimulai dari penyayatan kulit dan dilanjutkan dengan proses pengeluaran darah dari permukaan kulit yang disayat. Dan darah yang dikeluarkan dari permukaan kulit tersebut ditampung dalam sebuah wadah, baik itu berupa gelas maupun plastik. Dalam bahasa Arab, bekam disebut sebagai hijamah, sedangkan mihjam dan mihjamah artinya alat bekam yang meliputi semua alat yang dipakai dalam prosedur bekam, baik itu alat penghisap yang diciptakan tekanan negatif, alat untuk menyayat kulit permukaan, maupun alat untuk mengumpulkan darah selama proses pembekaman. Awal mula munculnya bekam. Awal mula munculnya praktik pengobatan bekam. Pengobatan dengan metode bekam sebenarnya sudah banyak disebutkan dalam catatan sejarah sebagai peradaban besar dunia, termasuk Mesir, Cina, India, Eropa, dan Amerika. Sehingga berbagai istilah bekam dikenal di dunia dalam berbagai bahasa antara lain kop, cucurbit, cuping, fire battle, bloodletting, pahaupan, bahasa Mandarin. Melalui pengkajian dari beberapa bukti catatan sejarah, ditemukan bahwa awal mulanya bekam dikenal peradaban-peradaban dunia sejak kerajaan Sumeria berdiri sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Lalu berkembang dan meluas ke arah Babilonia, Mesir, Sabah, dan negeri yang dialiri Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Pada saat itu, menurut catatan sejarah, bekam adalah terapi eksklusif dan hanya para tabib yang diizinkan melakukan bekam untuk pengobatan para raja. Landasan hukum bekam. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sa'id Ibnu Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda, kesembuhan ada 3 hal, yaitu dalam pisau hijamah, meminumkan madu, dan pengobatan dengan besi panas. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1109 Menkes per 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi yang dilandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Peraturan praktek Permenkes 1109 Menkes per 9/2007, pelayanan komplementer alternatif dapat dilaksanakan secara sinergi, terintegrasi, dan mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengobatan harus aman, bermanfaat, bermutu, dan dikaji institusi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 ayat 2 poin C, pelaksanaan pengobatan komplementer alternatif adalah dokter, dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya yang terintegrasi dan memiliki surat tugas atau SIK TPAK, surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer alternatif. Kemudian, sertifikat kompetensi dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi terkait. Bekam sebagai terapi kesehatan alamiah. Pengobatan holistik, sistem pengobatan holistik, penekanan pengobatan penyakit yang menyeluruh tidak saja dari segi fisik tapi juga dari segi spiritual, mental, dan emosional. Terapi kesehatan yang ilmiah. Hasil penelitian Putri 2013, terapi refleksi dan bekam lebih efektif menurunkan tekanan darah dibandingkan hanya melakukan terapi refleksi. Kusyati 2012, ada pengaruh arah putaran jarum bekam basah terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Fikri 2012, ada pengaruh yang signifikan terapi bekam terhadap penurunan kolesterol. Suryono 2010, ada pengaruh terapi bekam terhadap penurunan kadar kolesterol total
pada pasien hipertensi. Ada pengaruh bekam terhadap peningkatan sel TGD18+. Jenis-jenis bekam. Yang pertama, berdasarkan proses bekam kering dan bekam basah. Bekam kering dilakukan hanya dengan memberikan tekanan negatif pada permukaan kulit tanpa memberikan perlukaan kulit maupun tanpa proses pengeluaran darah. Bekam basah dilakukan dengan pemberian tekanan negatif pada kulit dengan disertai perlukaan atau sayatan pada permukaan kulit dengan tujuan mengeluarkan darah. Perlukaan atau sayatan pada kulit dapat dikerjakan sebelum atau sesudah pemberian tekanan negatif. Berdasarkan kekuatan hisap bekam, berdasarkan material yang disisipkan ke dalam alat bekam herbal, bekam air, bekam ozon, bekam jarum panas, bekam magnetik. Berdasarkan teknik membuat tekanan negatif, bekam api, bekam manual, bekam elektrik. Berdasarkan area daerah tempat bekam facial, bekam abdominal. Tujuan bekam mengeluarkan darah yang mengandung racun atau detoksifikasi, melancarkan peredaran darah, merangsang sistem imuniti tubuh, membangkitkan saraf-saraf yang tidak aktif atau lemah. Prinsip bekam adalah pemanfaatan tekanan negatif untuk menarik permukaan kulit. Tekanan negatif inilah yang nantinya akan mampu menarik jaringan lunak dan pembuluh darah di bawah kulit. Tekanan negatif inilah yang juga dipercaya mampu menjadi daya tarik penarik racun, substansi toksin atau substansi berlebihan dari kedalaman jaringan lunak untuk naik ke permukaan kulit atau mengumpulkan substansi tersebut dari pembuluh darah perifer dan berkumpul di pembuluh darah titik bekam. Sayatan atau perlukaan pada permukaan tempat bekam menjadi salah satu cara untuk mengeluarkan kumpulan substansi toksin ini sehingga pada akhirnya tubuh terhindar dari efek merusak substansi tersebut. Titik sunah bekam. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi dari Anas bahwa Nabi SAW berbekam 3 kali. Bekaman di akda ain dan hahil. Ada ain 2 akda adalah 2 urat di samping kanan dan kiri leher, sedangkan halil adalah titik antara kedua bahu agak menonjol di bagian paling atas punggung yang bersambung dengan leher. Titik ini di bawah cervical 7, yaitu tulang yang paling menonjol di punuk. Titik sunah bekam. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW berbekam di kepala ketika beliau berihram karena nyeri kepala di sebuah tempat lain disebut Luhi Jamal. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW beliau berbekam ketika sedang ihram di kepalanya karena migrain. Dalam hadis ini terdapat kata syakikoh, yaitu sakit kepala sebelah yang sering disebut dengan migrain. Selanjutnya dalam hadis Abu Habsy al-Anmari, ia berkata Rasulullah SAW di titik hamah dan titik di antara kedua bahunya. Beliau bersabda, barang siapa telah mengalirkan sebagian darah ini atau berbekam, maka tidak akan terkena bahaya andai ia tidak berobat dengan pengobatan apapun disebabkan penyakit apapun. Hamah artinya di puncak dan di tengah kepala. Selanjutnya dari Jabir bahwa Nabi SAW berbekam di pinggulnya disebabkan oleh wats, luka memar. Wats artinya rasa sakit pada daging yang tidak sampai ke tulang atau rasa sakit pada tulang yang tidak disertai keretakan yang kita biasa sebut dengan memar. Dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah SAW ketika ihram di punggung telapak kaki disebabkan oleh memar. Semua titik sunnah kita
sebaiknya paham asbabul wurudnya atau penggunaan lebih tepat sasaran. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.